Bapak, kami mengucap syukur pada kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami yang ada di Bethlehem Hall, kami yang ada di secara online, dimanapun kami berada. Kami tahu kebaikan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami tahu Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Kami tahu Engkau Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul Engkau hadir. Kalau Engkau hadir, yang sakit harus disembuhkan Tuhan. Yang datang dengan beban berat pulang akan mendapatkan kelegaan. Yang datang dengan keputusasaan pulang akan mendapatkan pengharapan yang baru. Mereka yang sedang kebingungan akan mendapatkan pencerahan dalam kehidupan mereka semua. Mereka yang sedang bergumul dengan sesuatu pada pagi hari ini, pada kesempatan ini Tuhan. Ada jawaban Tuhan yang sedang Tuhan nyatakan buat kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara buat kami. Pada kesempatan hari ini, urapi mata kami untuk melihat, telinga kami untuk mendengar. Hati kami untuk menerima dan percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur. Kami naikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dan kami mau terima segala yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami anak-anaknya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan sekali buat Tuhan. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Pada kesempatan hari ini saya berharap saudara yang ada di Bethlehem Hall, juga yang ada secara online dalam keadaan yang baik-baik. Jadi yang ada di Bethlehem Hall atau yang lagi online, mungkin lagi lari pagi mungkin. Atau lagi makan bubur kelihatan yang lagi online ya. Enggak, atau lagi ngapain juga, saya percaya bahwa Tuhan juga ada bersama-sama dengan saudara. Pada kesempatan pada hari ini dan ya lebih, kalau boleh memang, kalau yang online kalau boleh, kalau memang enggak keberatan boleh hadir sama-sama di Bethlehem Hall. Karena suasananya beda kalau di Bethlehem Hall. Iya enggak? Iya enggak? Enggak kedengeran pasti yang di sana. Iya memang beda kalau kita kumpul sama-sama ya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Berbicara masih dalam bicara mengenai authenticity. Pastor Arif khotbah di minggu pertama. Kemudian Ibu Mary Taihutu kemarin minggu lalu berkhotbah dengan luar biasa. Itu akan meneruskan, saya akan meneruskan apa yang beliau sampaikan di 2 minggu pertama. Matius 11 ayat ke-25 pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah perikop ini berbicara mengenai, ya kalau saudara kan tahu, kita tahu Matius 11:28. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini perikop ini berbicara mengenai ayat itu. Dan sebelum sampai di ayat itu, nah ini yang membuka perikop itu adalah Yesus berkata gini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Agak menarik buat saya yang mau saya sharing buat Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Dibuka dengan kata gini, pada waktu itu Yesus berdoa begini. Nah ada satu kejadian yang terjadi sebelum ini disebutin. Sebelum Yesus berdoa pada waktu itu dan doanya pun buat saya agak-agak menarik juga. Dia berkata gini, engkau menyembunyikan buat orang bijak dan orang pandai. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ada satu kejadian yang terjadi sebetulnya sebelum Yesus berkata di perikop ini. Di Matius 11 ayat yang ke-20. Yesus sedang mengecam. Jadi sebelum ini ayat muncul, Yesus sedang mengecam itu menegur keras kota-kota yang ada di Yerusalem pada saat itu. Dan itu Matius 11 ayat 20 berkata begini dimulai. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Kita pelajarin beberapa waktu yang lalu. Waktu Yesus kembali ke Nazaret ke kota asalnya, Alkitab tulis begini. Gak banyak mujizat yang terjadi, kenapa? Karena ketidakpercayaan orang-orang yang ada di Nazaret. Karena bagi orang Nazaret, bagi di tempat tinggal Yesus cuma anak tukang kayu. Bukannya Tuhan. Makanya gak banyak mujizat terjadi. Tapi ini terjadi sebaliknya loh. Waduh, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat sekalipun ia paling banyak melakukan mujizatnya. Ada satu kota, saya lupa ada beberapa kota dan salah satu kotanya namanya Kapernaum. Kalau saudara Google Kapernaum itu di gambarnya ada ditulis di gerbang mereka The Town of Jesus. Kotanya Yesus. Karena beberapa penulis Alkitab berkata bahwa di tempat ini, di kota-kota ini Yesus paling banyak buat mujizat. Tapi yang membuat menakjubkan adalah begini. Yesus paling banyak buat mujizat tapi gak banyak orang yang bertobat loh. Kalau begitu, hanya karena saudara mengalami mujizat, belum tentu saudara mengalami Tuhan. Kebanyakan kita, mohon maaf, saya juga termasuk di dalamnya.
Kita tuh cuma datang hanya untuk kejar mujizatnya doang. Kita lupa bahwa mujizat yang terbesar adalah sang pemberi mujizat sendiri. Kalau saudara dan saya datang ke gereja, ngapain datang ke gereja? Biar toko diberkati. Ya bolehlah. Walaupun enggak ini. Kalau tokonya enggak diberkati, saudara enggak datang ke gereja, kita enggak datang pada Tuhan. Kita kejar Tuhan kalau Tuhan itu memberikan apa yang kita mau. Kalau saudara berdoa buat apa? Biar tokonya laku, biar dapat jodoh. Kita kejarnya untuk hal kayak gitu. Padahal saya harus beritahu, mujizat itu bukan apa yang terbaik menurut kita. Mujizat itu apa yang terbaik menurut Tuhan yang berlaku buat kita. Lagi sekali, mujizat itu, berkat itu bukan apa yang terbaik buat kita. Kalau itu menguntungkan kita, itu mujizat. Kalau kita dapat motor baru, kita dapat mobil baru, dipromosi dapat pekerjaan baru, kemudian diberkati dalam toko, dalam itu kita bilang kita diberkati. Pernahkah saudara pikir bahwa doa yang enggak dijawab pun adalah berkat Tuhan dalam hidup kita? Unanswered prayer kadang juga bisa menjadi doa-doa yang enggak dijawab oleh Tuhan, itu bisa menjadi berkat dan mujizat yang Tuhan taruh loh dalam hidup kita. Enggak menguntungkan kita pada saat itu, tapi itu terbaik dari kacamatanya Tuhan. Seringkali kita mengejar mujizatnya, lupa kepada Tuhan sang pemberi mujizat. Jadi kalau kita datang pada pagi hari ini berharap bahwa Tuhan akan jawab kebutuhan kita, betul gak apa-apa. Tapi kalaupun Tuhan gak jawab kebutuhan kita, dalam kemahakuasaannya dia sedang berikan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Di titik itu kita harus mengerti. Dia buat banyak mujizat, orangnya gak bertobat banyak loh. Di kota Kapernaum yang katanya the Kefarnahum, katanya kotanya Tuhan. Makanya Yesus berdoa di Matius 11 ayat yang ke-25. Yang tadi kita baca. Setelah dia mengecam kota itu, dia berkata pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kemudian saya mendapati jangan-jangan kenapa banyak orang yang gak percaya bahwa mereka mencoba. Melihat bahwa mereka mencoba untuk untuk membawa Tuhan, memasukkan Tuhan dalam logika berpikir mereka. Jangan-jangan mereka mencoba untuk mengerti Tuhan dengan cara berpikir kita, dengan logika berpikir kita. Karena Yesus berkata gini sih, aku sembunyikan itu bagi orang bijak dan orang pandai. Salah satu terjemahan New Living Translation berkata, aku sembunyikan itu kepada orang yang berpikir mereka pandai dan berpikir mereka bijak. Tuhan sembunyiin itu, tapi Tuhan nyatakan kepada orang kecil. Kata orang kecil di sana dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata infants atau babes. Tapi nyatakan itu buat orang-orang, buat anak-anak. Ternyata begini kuncinya. Untuk saya ikut Tuhan, untuk kita mengikut Tuhan, saudara dan saya harus bertindak dengan percaya melebihi logika berpikir kita. Anak-anak itu apa? Mereka itu bertindak berdasarkan hati mereka loh. Bukan berdasarkan logika berpikir mereka. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha besar, yang lebih besar dari apapun juga bisa ditampung dalam otak kita yang segede genggaman tangan saya. Bagaimana mungkin? Enggak masuk di logika. Mungkin orang-orang di kota-kota yang Yesus kecam berpikir bahwa mujizat-mujizat yang Yesus lakukan enggak masuk dalam logika. Betul. Karena dia enggak masuk dengan logika, itu sebabnya dia disebut dengan Tuhan. Kalau semua masuk dengan logika berpikir kita, itu bukannya Tuhan namanya. Untuk mendapati, untuk mendatangi mengenai perikop yang akan kita baca, datanglah dengan spirit seorang anak. Karena anak itu bertindak dengan hatinya. Anda kasih tahu ke anak, mohon maaf ini contoh kasarnya. Kasih tahu aja ke anak-anak, kamu bisa terbang. Mereka akan percaya loh mereka bisa terbang. Karena mereka bertindak dengan percaya mereka, bukan dengan logika mereka. Karena Tuhan tuh gak masuk dengan logika, Pak, Bu. Yesaya 55 berkata gini, setingginya langit seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya pikiranku dengan pikiranmu, kata Tuhan. Jauh, gak masuk logika. Betul, gak masuk logika. Gak masuk logika lah ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Mana masuk logika? Mana masuk logika ketika saudara diomongin negatif oleh orang, diperlakukan buruk oleh orang. Yesus berkata gini, kasihi musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Gak masuk logika kan? Gak masuk logika. Apa yang Yesus melakukan gak masuk logika. Nah ketika itu gak masuk logika, di sanalah iman itu muncul. Bagi kita tuh ditentukan gini, we live by faith, not by sight. Kita hidup karena percaya iman, bukan karena melihat. Itu artinya iman. Bekerja di atas dengan logika kita, gak masuk logika mengikut Tuhan. Kami bergumul suami istri, dihantam pandemi, selama saya rasa semua orang dihantam pandemi. Hampir sekitar 2 tahun ini, gak masuk logika. Kami kemudian duduk sama-sama
Saya secara pribadi kemudian sama-sama, Tuhan ini nggak cukup nih pendapatan. Nggak cukup. Dihitung-hitung mepet. Mau dihitung pakai rumus matematika gimana? Mepet. Mau diatur nggak bisa. Mau bayar per bulan kelihatannya nggak mungkin Tuhan. Nggak cukup kebutuhannya. Apalagi harus kasih persembahan. Loh Tuhan kan tetap bilang gini, bawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Berikan persembahan pada Tuhan. Tapi kan nggak cukup Tuhan. Mau makan apa besok? Nggak cukup. Tahu Tuhan kemudian ngasih impresi apa? Yang berhak menentukan cukup atau enggaknya hidup kamu itu aku kata Tuhan, bukan kamu. Selesai hidup saudara. Masa saya kemudian bisa bantah? Tapi kan nggak cukup, nggak juga. Yang bisa tentuin cukup enggaknya hidup saya dan saudara itu Tuhan. Bukannya saya. Dan sampai hari ini kami dipelihara. Itu berjalan dalam iman ternyata. Sama-sama belajar di situ. Disitulah iman muncul. Makanya Yesus buka. Matius 11 ayat ke-25 itu pada waktu itu dia berkata bahwa engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Kepada orang-orang kecil, kepada anak kecil yang menggunakan hatinya lebih daripada logikanya. Ayat yang ke-26, datanglah dengan spirit anak-anak. Ya, karena Tuhan gak akan pernah mungkin dimengerti. Tuhan itu hadir gak untuk dimengerti. Tuhan itu hadir untuk ditaati. Lagi sekali, firman Tuhan itu datang untuk nggak saudara mengerti memang. Tapi firman Tuhan itu datang untuk ditaati. Seringkali saya nggak pernah mengerti, betul. Tapi kan Tuhan tuntut ketaatan kita. Mengertinya belakangan aja nggak masalah. Yang penting ketaatannya dulu. Iya, anak-anak kan kayak begitu. Yang penting taat aja dulu. Ayat yang ke-26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Makanya Yesus bilang nih di ayat ke-27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah dengan spiritnya anak. Datanglah dengan spirit untuk menggunakan hati saudara lebih daripada logika berpikir. Itu yang Yesus. Dan kemudian datanglah dari sebuah hubungan Bapa. Kemudian seperti hubungan Bapa dengan anak. Nah ini the famous part. Ayat yang paling terkenal. Yesus berkata gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Indonesia harus dengar ini. Bangsa-bangsa harus dengar ini. Ada satu undangan yang disebut, yang dipanggil oleh Raja di atas segala raja buat semua. Alkitab nggak tulis itu buat cuma orang Kristen loh. Semua. Dan bangsa-bangsa yang hari sedang kesulitan, negara yang sedang kesulitan, itu harus dengar berita ini. Bahwa ada satu pribadi yang berkata gini, datang kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Udah saatnya memang datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu ditulis dengan the greatest invitation ever. Sebuah undangan. Yesus gak berikan perintah, dia berikan undangan. Tahu sudah berikan undangan kalau saya berdiri buat saudara entar jam 9 pagi kita makan bakso. Itu undangan tuh. Yang datang jam 9 pagi makan bakso, yang meresponi undangan saya dia yang akan makan bakso. Yang gak datang gak makan bakso. Jelas kan? Sama. Waktu Yesus berkata gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Yang merespon yang apa yang Yesus sedang undang buat kita, itu yang akan mendapatkan kelegaan. Yang lain, enggak. Ternyata dalam hidup ya, bagaimana kita merespon apa yang Tuhan sedang sampaikan, itu mempengaruhi kehidupan kita. Saudara sedang merespon apa pada kesempatan hari ini? Apa yang saudara respon? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Lihat beberapa terjemahan letih lesu itu sama seperti kalau saudara sedang berjalan udah kecapean sama sekali. Udah berjalan terus udah gak ada. Saya pernah main basket karena ya usia memang gak pernah bisa dibohongin memang. Main basket cuma 10 menit aja istirahatnya bisa 30 menit. Saking capeknya. Dan itu posisi letih lesu. Mohon maaf ya ada beberapa orang berkatanya bilang udah kayak mau mati aja. Napasnya udah tinggal kayak gitu aja. Udah letih lesu Alkitab tulis. Semua yang letih lesu. Saya sengaja gak ada berasnya karena keberatan kalau pakai berasnya ya kalau ada ini karung beras. Udah letih lesu, saudara gak bisa buat apa-apa, udah cuman bisa duduk jongkok. Alkitab tulis gini, berbeban berat, nanggung beban berat. Udah letih lesu, udah gak punya tenaga, kemudian ditambah dengan beban yang berat. Udah berat banget, udah gak bisa ngapa-ngapain. Jangankan ditambahin beban, udah letih lesunya udah capek banget. Kemudian berbeban berat ditambahin dengan beban yang berat. Ditambahin dengan beban yang berat sehingga membuat hidupnya terjepit, sehingga membuat hidupnya terhimpit dan seakan-akan dunianya kemudian menjadi dunia yang sempit. Letih lesu
dan berbeban berat. Untuk yang kayak begitu, makanya Tuhan berkata gini, mari datang kepadaku. Terjepit, terhimpit, kemudian dunia seolah-olah menjadi semakin kecil, semakin sempit, kemudian seakan-akan kita sendiri. Kita nggak sendirian. Undangan ini masih berlaku, mari datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Hari ini kan kalau kita dibilangnya ya, kalau lagi kayak gini kita healing aja. Healing, misalnya berangkat ke Bali gitu ya, kan asik banget. 3-4 hari, kan enak healing. Tapi kan saudara lupa, habis pulang dari Bali sampai rumah, saudara lihat dompet dan rekening bank, kemudian kan saudara menjadi pusing kembali dari healing saudara. Menjadi kepalanya jadi pening. Udah bukan healing lagi, jadi kita butuh healing setelah liburan, kita butuh healing. Terus-terusan butuh healing, temporary. Yang ada di dunia kan Tuhan berkata adalah sementara. Yesus berikan yang enggak yang sementara loh. Yesus berikan yang kekal, yang enggak yang temporer, dia berikan yang permanen. Aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Responin apa yang Yesus lakukan. Ya apa yang Yesus sedang ajak buat kita anak-anaknya. Datang dengan spirit anak, responi. Ketika kita terjepit, ketika kita terhimpit, ketika kita seakan-akan sendiri. Ketika kita pikir, wah gak ada satu orang pun yang mengerti. Ada satu suara yang sedang mengundang saya dan saudara untuk datang kepadanya dan dia akan beri kelegaan. Itu suara masih berlaku sampai hari ini. Hanya karena saudara jatuh dalam dosa yang ancur-ancuran, bukan berarti kemudian suara itu hilang. Dia tetap bilang kok. Datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Kenapa Roh Kudus disebut dengan penghibur di Yohanes 14? Jawabannya simpel. Karena hidup di dunia itu susah. Iya, makanya dia disebut dengan penghibur. Tuhan menggambarkan dirinya, menyatakan dirinya buat kita. Penghibur yang akan diutus oleh Bapa, dia akan menolong kita berjalan bersama dengan kita. Penghibur loh. Kenapa? Hidup di dunia susah. Tapi bukan berarti saudara sendiri. Ada undangan dari Raja di atas segala raja yang berkata, come to me, datang padaku. Karena untuk orang yang letih lesu dan berbeban berat, bisa gak datang pada Yesus? Bisa. Bisa datang pada alkohol? Bisa. Bisa datang pada apa yang di dunia? Bisa. Pertanyaannya apakah mereka beri kelegaan seperti yang Yesus beri kelegaan? Yohanes tulis dengan sangat bagus sebelum Yesus meninggal. Dia berkata gini, Yesus itu memberikan kita damai sejahtera. Itu bahasa Inggrisnya sebutnya gini, the perfect peace. Damai yang sempurna. Yang gak pernah diberi oleh dunia. Itu datang, itu ada daripada Yesus. Kalau Yesus berkata gini semua, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Posisi Yesus sedang apa? Posisi Yesus itu sedang menunggu. Saudara pernah bayangin gak? Raja di atas segala raja itu sedang menunggu saya dan saudara. Dia berdiri, dia tunggu. Saudara gak pernah izinkan tadi tadi juga disebutin. Gak mungkin kalau misalnya presiden mengundang saudara, presiden menunggu saudara. Enggak kan? Saudara akan datang sebelum presiden datang. Ini Tuhan menunggu kita. Come to me kata dia. Datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan apa? Aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Yang menarik adalah Tuhan, buat saya menarik adalah Alkitab berkata gini bahwa Tuhan akan mengangkat segala beban kamu. Tapi dia akan memberikan kelegaan buat kamu. Bahasa Inggrisnya disebut dengan I'll give you rest. Tuhan akan berikan rest, istirahat buat kehidupan saya dan saudara. Saya khotbah berapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu bagaimana Tuhan menciptakan dunia kan. 1 sampai 6, hari ke-1 sampai hari ke-6 Tuhan kemudian proses penciptaan. Hari ke-7 kan Alkitab tulis begini, kemudian Tuhan beristirahat di hari yang ke-7. Kalau Tuhan beristirahat bukan karena dia kecapean, itu aja. Tuhan beristirahat karena dia menikmati semua hasil penciptaannya di hari ke-1 dan hari yang ke-6. Nah, that kind of rest seperti itu yang Tuhan inginkan. Alkitab nggak tulis bahwa Tuhan akan angkat beban saudara loh. Tuhan akan memberikan kelegaan. Yesaya 40 ayat yang ke-29 berkata begini. Dia memberi kekuatan, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Waktu Yesus bicara gini, Yesus tahu, Yesaya udah bicara berapa ratusan tahun yang lalu bahwa Tuhan itu pekerjaannya memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kenapa dia berikan kelegaan, kenapa dia berikan kekuatan? Supaya ini satu, waktu saya dan saudara datang kepada Tuhan, Tuhan berikan kelegaan. Di tengah kesulitan itu waktu saudara, Tuhan memberikan saya kekuatan dalam kehidupan saya. Supaya kita dilatih otot pundak rohani kita untuk menanggung beban yang ada.
Untuk melatih otot iman saudara untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Itu sebabnya dia nggak angkat kesulitannya. Mohon maaf, Tuhan itu nggak tertarik untuk mengubah keadaan saudara. Tuhan itu tertarik untuk mengubah kehidupan saudara. Itu aja. Jadi seringkali dia nggak angkatin bebannya ini kemudian dia angkat. Dede kasihan banget dia angkat beban. Enggak. Dia berikan saya, dia infuse seperti orang diinfuse dari dalam. Dia berikan kekuatan, kelegaan yang daripada dia. Supaya apa? Supaya saya bisa mengangkat beban saya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata gini, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kalau Tuhan bilang itu pencobaan biasa, jangan dibuat luar biasa. Halo? Kalau Tuhan bilang pencobaan-pencobaan kamu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatannya kita. Yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, hebatnya Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Seringkali kenapa Tuhan gak angkat beban kita tapi dia berikan kekuatan supaya dia melatih pundak rohani saudara untuk mengangkat beban kehidupan yang ada. Yang memang itu datang sesuai dengan kapasitas kita. Gak pernah melebihi kapasitas kita. Gak pernah. Dia berikan kita kelegaan. Dia berikan kekuatan yang dari dalam untuk kita menanggung semua kesulitan yang kita hadapi. Pundak rohani kita terlatih. Kalau saudara latihan barbel hari ini 5 kilo mungkin keberatan. Tapi waktu kita pelan-pelan angkat 5 kilo, lama-lama kan otot kita akan mulai terbentuk, betul? Otot rohani kita akan terbentuk 5 kilo akan menjadi hal yang enteng. Kemudian saudara akan naik dengan 10 kilo, mungkin berat pada awal, tapi pelan-pelan. Waktu dilakukan 10 kilo, dari 5 kilo ke 10 kilo, itu yang Tuhan kerjain. Melatih pundak rohani kita untuk menanggung kesulitan yang memang sesuai dengan porsi kita. Kenapa? Tuhan gak pernah bekerja di luar dari firman-Nya. 1 Korintus 10:13 itu harus saya dan saudara pegang. Kesulitan yang kita alami itu adalah kesulitan yang ada dalam kekuatannya kita. Kenapa kita kemarin latih lesu? Karena kita melakukannya dengan kekuatan sendiri. Makanya dia bilang gini, datang padaku. I'll give you rest. Aku berikan kamu kekuatan, aku berikan kamu kelegaan. Yang pertama Yesus memberikan kelegaan supaya kita bisa angkat beban, melatih pundak rohani dan otot iman kita. Tapi yang kedua yang kita juga harus lihat bahwa ketika Yesus hanya memberikan kita kelegaan, gak mengangkat beban kita, Tuhan itu sedang memperbesar kapasitas hidup kita. Dari yang cuma bisa ngangkat 5 kilo menjadi angkat 10 kilo itu memperbesar kapasitas. Iya, sangat. Jadi Tuhan memberikan kelegaan, memberikan kita kekuatan untuk melatih pundak rohani itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk apa? Untuk memperbesar kapasitas hidup saya dan saudara. Jangan lari dari masalah kita. Bukan berarti kemudian kita cari-cari masalah, bukan. Jangan lari dari masalah kita. Kenapa? Karena ada solusi Tuhan, ada kekuatan Tuhan di sana. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, I'll give you rest. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dengan cara apa sih? Ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Buat saya Tuhan tuh agak-agak lucu memang. Loh, Anda lagi letih lesu dan berbeban berat, kemudian Yesus berkata gini, pikul kuk yang kupasang. Kan lucu. Loh, orang lagi kecapean, lagi berbeban berat kalau ditambahin pakai kuk sih, ditambahin pakai beban yang daripada Tuhan sih. Bisa munculin gambarnya gak? Ada gambarnya? Nah, tolong abaikan Bapak yang di belakang. Dia gak ada hubungannya dengan khotbah ini ya. Jadi udah abaikan saja, saya gak tahu dia lagi ngapain itu ibaratnya. Bapak yang di belakang mecut. Nah ini gambarnya. Waktu Yesus berkata pikulah kuk yang kupasang, dia sedang menggambarkan seperti sedang kerbau sedang membajak tanah. Iya, pikulah kuk yang kupasang. Alkitab berkata gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat kekuatan. Kuk itu yang ada yang membatasi antara dua kerbau itu tuh. Ada gambarnya satu lagi kok. Boleh. Ini kuk. Jadi kuk itu menghubungkan antara satu kerbau dengan kerbau yang lainnya. Lucu. Buat saya lucunya kenapa? Udah berbeban berat tapi Tuhan tambahin kuk. Tapi ada yang menarik dari pelajaran seperti kayak begitu. Apa yang Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya kasih gambaran sedikit aja mengenai kerbau ini.
Boleh? Tadi saya udah minta tolong Asyir sebetulnya untuk satu orang. Iya. Kita untuk menggambarkan pikul kuk aja yang kupasang. Nah, cocok ini kelihatannya. Gambarnya cocok. Ya, cocok. Alkitab berkata gini, pikul kuk yang kupasang. Nah, ibaratkan tangan saya ini adalah kuk yang tadi seperti kayak gitu, kuk tadi itu. Kuk tadi berdua. Yesus adalah, mohon maaf, itu digambarkan seperti Yesus adalah kerbau senior. Dan kita tuh kerbau junior. Ya, jadi dia juniornya. Pikul kuk yang kupasang kata Tuhan. Anda yang latih lesu, pikul kuk yang kupasang itu seperti kuknya diginiin Pak. Ini nggak ada, bukan film Korea. Jadi kayak begini, pikul kuk yang kupasang. Diem gerak. Itu begitu kan senior. Tuhan Yesus tuh menggambarkan dirinya kerbau senior. Ini kita nih kerbau junior. Yang junior kan sering mau kemana-mana, betul? Udah dikasih tahu patternnya adalah lurus ke depan. Kamu ke kanan. Kuk itu akan memaksa dia untuk ada di sini loh. Iya dong. Ini kan kerbau junior, contohnya adalah kita coba jalan ke kanan. Padahal jalannya lurus. Ini kan kuk akan memaksa dia kembali untuk ada pada jalan ini nih. Pada jalan yang sesuai dengan kerbau senior minta jalan. Jalan ke depan. Nah padahal kan harusnya berhenti. Kenapa? Yang senior bilang berhenti. Ya sekarang mau berhenti, sekarang yang senior jalan. Dia kan berhenti kan? Dia harus dipaksa untuk jalan ke depan. Kuk ini memaksa yang junior belajar pada seniornya. Jadi waktu Yesus berkata pikul kuk yang kupasang, dia sedang menggambarkan yang junior, ikutin apa yang gue lakukan dong. Kuk itu berbicara kalau hari ini yang menghubungkan saya dan saudara, menghubungkan Tuhan dengan kita, itu bicara mengenai firman Tuhan. Yang menuntun kita, seringkali kan kita kepengennya ke kanan. Padahal Tuhan minta kita untuk ada dalam stay, pada lain kita untuk ke kiri. Seringkali kita berpikir udah Tuhan udah capek, saya mau diam aja. Tuhan berkata enggak, kita harusnya jalan. Kenapa? Pikul kuk yang kupasang, aku tahu yang terbaik buat hidup kamu. Tuhan tahu yang terbaik loh. Pada saatnya dia cuman, dia harus berjalan. Pada saatnya Tuhan bilang enggak, kita istirahat dulu. Kuk itu yang menghubungkan saya dan saudara, yang menghubungkan manusia dengan Tuhan adalah berbicara mengenai firman Tuhan. Pikul kuk yang kupasang, thank you. Pikul kuk yang kupasang itu berbicara mengenai firman Tuhan loh. Jangan berhenti ketika Tuhan suruh saudara untuk jalan. Demikian pula jangan jalan ketika Tuhan suruh saudara kita untuk berhenti. Kuknya harus dipasang, firman Tuhan harus dipasang. Saya ingat Pastor Arif khotbah itu pembukaannya di minggu yang pertama. Berbicara bahwa kalau kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. If you know the truth will set you free, kata dia. Iya betul, memerdekakan kita dari apa? Memerdekakan kita dari kebohongan. Saudara pikir firman Tuhan membatasi hidup kita? Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh. Firman Tuhan gak membatasi hidup kita, tapi justru firman Tuhan memerdekakan hidup saya dan saudara. Kalau saudara pikul kuk yang Tuhan pakai. Karena kemarin kalau kita latih lesu beban berat, kita memang memikul kuk kita sendiri. Memikul agenda kita sendiri, memikul keinginan kita sendiri. Sekarang waktu saudara berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang, saudara sedang mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau kasih tepuk tangan buat Tuhan boleh. Kalau kita tahu apa yang Tuhan mau, Tuhan akan beri kita apa yang kita minta. Kalau saudara tahu apa yang Tuhan mau, semua permintaan saudara akan dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Gak mungkin tahu, bukan gak mungkin berdoa untuk kepentingan kita sendiri. Pikulah kuk yang kupasang. Setelah datang pada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus mengajar kita. Ditarik kita pakai firman Tuhan setiap hari karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita datang lelah secara fisik, tidur bisa memulihkan. Tapi kalau Anda datang dengan lelah secara jiwa, makanya isu mental health, kesehatan jiwa itu sangat-sangat penting hari-hari ini. Ada begitu banyak orang lelah secara jiwa. Tidur bangun, gak bisa tidur. Pikul kuk yang kupasang kata Tuhan. I'll give you rest. Yang dunia gak pernah bisa berikan buat kita. Aku berikan kamu ketenangan kok. Kenapa kita harus cari-cari dari luar sementara Tuhan Raja di atas segala raja sudah menyiapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Come to me. Datang padaku kata Tuhan. Gak usah datang pada yang lain. Kalau waktu kamu datang padaku aku berikan kelegaan dan ketenangan buat jiwamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara itu ringan. Kenapa? Karena kuk yang terberat, bagian yang terberat selalu Tuhan yang tanggung.
Saya tutup dengan sebuah kesaksian beberapa tahun lalu. Anak saya masih kecil. Saya lupa umur berapa, masih 3-4 tahun. Dia kepengen ngangkat meja plastik dia. Dari kamarnya kemudian dipindahin ke sesuatu. Dia minta tolong saya untuk angkat. Ya saya tolong, kemudian saya angkat. Kita berdua mengangkat tuh meja. Kemudian kita pindahin itu meja di tempat yang dia inginkan. Ketika itu dia pindahin di tempat yang dia inginkan, dia senang banget. Seolah-olah dia yang mindahin sendiri itu meja. Padahal yang dia nggak tahu ada apa? Ada bapaknya yang ngangkat tuh meja untuk pindahin ke tempat yang dia inginkan. Seolah-olah kan dia yang menganggap bahwa dia yang pindahin tuh meja. Tapi yang anak nggak tahu, yang bapak tahu adalah begini. Bagian terberat dari ngangkat tuh meja selalu dipegang oleh bapaknya. Kalau Anda punya anak kemudian mau ngangkatin yang berat, apakah Anda izinkan anak saudara yang angkat bagian yang terberat? Enggak, gila itu namanya. Tapi bapak kan tahu waktu dia mengangkat itu anak bagian yang terberat selalu bapak yang taruh. Bagian terberat dalam hidup saya dan saudara itu selalu Tuhan yang pegang. Makanya dia bilang datang padaku. Kuk yang kupasang itu ringan. Bebanku pun gak berat. Aku tuh lemah lembut. Aku gak akan pernah menyiksa kamu. Aku datang sebagai penghibur kok dalam kehidupan kamu. Hari ini kita sedang kesusahan. Tapi Yesus memberikan kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Halo? Iya. Dia berikan kelegaan. Dia berikan kelegaan bukan sekedar secara fisik. Dia berikan kelegaan rest in your soul. Dalam jiwa kita. Saya undang teman-teman pemain musik, kita akan datang pada Tuhan selesai dengan ini. Firman Tuhan gak pernah membatasi kita. Firman Tuhan selalu memerdekakan kita. Bagian terberat dalam hidup saya dan saudara, itu selalu dipegang oleh Tuhan. Mengistirahatkan hidup dalam Tuhan adalah kunci untuk menghidupkan kekuatan dalam kesukaran. Waktu saya dan saudara mengistirahatkan hidup kita dalam kelegaan yang Tuhan beri, di titik itulah titik terpenting Tuhan akan menghidupkan kekuatan untuk menghadapi kesulitan. Saya yakin Bapak Ibu sedang berada dalam kesulitan. Kenapa? Karena matanya bicara. Kayak lagu ya, matanya bicara di dunia tipu-tipu katanya. Kayak lagu itu, semua kita berhadapan kesulitan. Semua kita berhadapan dengan kesukaran, iya. Makanya jangan sekedar gunakan logika. Gunakan hati kita untuk percaya bahwa ada raja di atas segala raja. Ada Bapa yang setia, ada Allah yang perkasa. Ada raja yang kekal. Yang sedang menunggu kita untuk datang, come to me. Datang pada Tuhan. Karena dia akan memberikan kita kelegaan. Bukan kelegaan yang dunia berikan, tapi kelegaan yang akan memerdekakan hidup saya dan saudara. Mari bangkit berdiri sama-sama sebelum kita selesai. Dalam ibadah yang pertama, tagline 17 Agustus kan tadi udah sebutin. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu cuman Yesus yang bisa ngomong gitu. Itu cuman Tuhan yang berkata gini, kalau kamu datang padaku, kamu akan pulih lebih cepat, kamu akan bangkit lebih kuat. Cuman Tuhan, kenapa? Karena cuman Tuhan yang bisa berikan itu. Mari datang pada Tuhan pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini yang online sekalipun, yang ada di Bethlehem Hall. Bapak Ibu yang sedang ada dalam kesulitan dengan apapun, mari hampiri Tuhan buat kesempatan saat ini. Sambil kita menyembah Tuhan, menutup mata kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.